Setiap keluarga berhak memiliki rumah yang sehat. Bagaimana cara kita mengubah rumah menjadi tempat bernaung yang nyaman? Yuk, simak proses lengkap penyelenggaraannya. Dalam program ini, penerima bantuan adalah pemerintah daerah. Sedangkan penerima manfaat utamanya adalah masyarakat berpenghasilan rendah di lokasi tersebut. Terdapat dua persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengajukan program peningkatan kualitas permukiman kumuh, yaitu persyaratan administrasi dan persyaratan lokasi. Persyaratan administrasi meliputi sejumlah dokumen penting, mulai dari surat usulan bupati atau wali kota kepada gubernur, hingga surat usulan gubernur kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Selain itu, diperlukan surat pernyataan lahan clean and clear, kesediaan menerima dan mengelola hibah aset, serta dokumen perencanaan seperti master plan, RP3KP atau RP2KP KPK atau RP2KP KPK, dan dokumen teknis berupa DED, RAB, dan RKS. Persyaratan lainnya mencakup SK penetapan lokasi, AMDAL atau UKL-UPL, serta dokumen pendukung seperti Andalalin, Safeguard, atau Perda RP2KP KPK. Persyaratan lokasi mencakup beberapa ketentuan utama. Lokasi harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, memiliki status lahan yang legal, berada dalam deliniasi permukiman kumuh, serta memiliki luas penanganan minimal 15 hektar. Terdapat 5 alur kegiatan yang harus dilalui, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan konstruksi, pengawasan dan pengendalian, serah terima, hingga penilaian kinerja pelaksanaan kegiatan. Tahap persiapan didahului dengan pengusulan kegiatan. Bupati atau wali kota menyampaikan surat usulan kepada gubernur. Gubernur menyampaikan surat usulan kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Selanjutnya terbit surat perintah verifikasi untuk memeriksa administrasi dan teknis, dan hasilnya dilaporkan tim verifikator kepada Balai P3KP. Hasil verifikasi dibahas oleh Kepala BP3KP, Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman, dan tim verifikator. Kemudian, berita acara hasil verifikasi disampaikan kepada Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman. Lokasi ditetapkan melalui berita acara hasil verifikasi dan daftar lokasi. Dilanjutkan dengan surat keputusan penetapan lokasi menteri, kemudian Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman menerbitkan surat perintah pelaksanaan kepada Kepala BP3KP. Setelah SPP terbit, Kepala BP3KP memerintahkan Satker untuk mereview DED. Hasil review dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani PPK dan Kepala Satker, lalu Kepala BP3KP menyampaikannya kepada Direktur Bangkit. Kepala BP3KP menerbitkan surat perintah pengadaan kepada Kepala Satker. Kemudian proses pemilihan penyedia barang dan jasa dimulai. Tahap kedua, yaitu pelaksanaan konstruksi, dimulai dengan persiapan yang mencakup penyusunan DED, penetapan HPS oleh PPK, proses pengadaan jasa konstruksi, persiapan bantuan pengembangan permukiman, pelaksanaan kegiatan, pengenaan pajak, hingga pengadaan pelaksanaan konstruksi. Pelaksanaan konstruksi dilakukan oleh Satker. PPK berkoordinasi dengan Pemda dan penyedia jasa, dan pekerjaan mengikuti shop drawing yang ditetapkan. Pada tahap ketiga yaitu pengawasan dan pengendalian, Pemda terlibat dalam pengawasan. Direktorat Jenderal melakukan pemantauan dan evaluasi, Balai P3KP melaksanakan pengawasan, PPK memantau dan melaporkan progres serta kendala, dan seluruh hasil pengawasan disampaikan kepada Direktur Jenderal. Tahap serah terima dimulai dengan professional handover, di mana penyedia mengajukan permintaan, PPK menilai dan membuat berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan, lalu pembayaran dilakukan kepada penyedia jasa. Selanjutnya, final handover dilakukan 180 hari setelah masa pemeliharaan berakhir, dengan syarat kondisi pekerjaan tetap baik sesuai persetujuan PPK. Jika penyedia lalai melakukan pemeliharaan, PPK berhak mencairkan jaminan untuk perbaikan. Penolakan menandatangani berita acara FHO dapat menyebabkan penyedia masuk daftar blacklist.